Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. 6 salam tadi adalah representasi 6 perbedaan keyakinan yang ada di Republik Indonesia. Dari perbedaan itu, kita belajar bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan, tapi prinsip hidup yang memungkinkan kita untuk saling menghargai, memahami, dan hidup rukun. Kita sering berada di persimpangan antara fanatisme golongan dengan kemanusiaan universal. Kita melihat bagaimana radikalisme bisa tumbuh dari prasangka, eksklusivisme, hingga salah paham terhadap ajaran agama sendiri. Padahal, setiap agama setidaknya hadir untuk memuliakan kehidupan. Karena itu, kita perlu belajar bersikap moderat, bukan berarti abu-abu tanpa pendirian, namun mampu bersikap adil, bijak, dan menghargai yang berbeda. Moderasi bukan sekedar slogan, tapi tanggung jawab pribadi, bukan semata label kelompok. Mencintai agama sepenuh hati tanpa harus membenci yang lain. Di episode ini, kita akan berbincang bagaimana mencegah radikalisme sejak dini, bagaimana mengembalikan agama sebagai sumber kedamaian, dan bagaimana menjadi pribadi moderat tanpa merasa terancam dan oleh keberagaman. Dan untuk itu, kita kedatangan narasumber yang bernama Kak Ona, seorang pegiat dialog lintas iman yang konsisten menyuarakan moderasi beragama melalui edukasi dan pendampingan komunitas. Halo Kak Ona. Halo. Halo. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan saya Ona. Oke. Ona gue panggilnya. Iya, dipanggil aja Ona. Lebih nyamannya Kak Ona. Iya. Gitu. Baik. Oke, langsung saja kita ada beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama Kak Ona. Yang pertama, menurut Kak Ona, apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama sendiri? Moderasi beragama. Ya. Ya, kita lihat di bangsa kita Indonesia, bangsa kita ya beragam ya. Ada beragam agama, ada beragam banyak kepercayaan dan keyakinan. Ya karena di bangsa kita ini beragam, ya kita harus punya sikap sebagai beragam agama, kita harus punya sikap mengedepankan toleransi sebenarnya. Dan kalau kita mengedepankan toleransi, saling menghargai agama lain, ya otomatis kan ya kerukunan, keharmonisan, kerukunan itu akan menjadi satu, otomatis yang tadi beragam menjadi satu, menjadi hidup rukun, tidak ada non toleransi, tidak ada saling membenci atau saling dalam kekerasan sih kebanyakan. Jadi intinya moderasi itu adalah sikap. Sikap saling hormat, saling menghargai, toleransi sesama dengan agama-agama yang lain. Ya. Mungkin dari sikap toleransi tersebut, menurut Kak Ona nih, apa sih yang membedakan orang yang taat beragama sama orang-orang yang masuk dalam zona kekerasan atau radikal? Yang menjadi sebenarnya itu ada dua hal yang berbeda. Ada yang taat agama sih lebih tepatnya. Orang yang taat agama itu ya dia patuh dengan ajaran-ajaran tentang mungkin ajaran-ajaran agama kan mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Agama mengajarkan kita untuk hidup damai, hidup rukun, hidup menghargai, itu kan hal-hal yang baik. Nah, ketika udah yang menjadi yang kedua ya untuk masuk dalam zona radikal atau itu sebenarnya
ada dua hal, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang mungkin positifnya, oh iya radikal, dia radikal tentang agamanya. Oh iya agamaku ini mengajarkan ini kebenaran, keadilan. Oh iya itu radikal dengan agamanya. Tapi kalau ada yang negatif juga, negatifnya mungkin agamaku yang paling benar, sedangkan agamamu nggak benar. Agamaku mengajarkan tentang keselamatan mungkin, agamaku mengajarkan tentang ya hal-hal yang baik, sedangkan mungkin agama-agama lain belum tentu mengajarkan hal-hal yang baik. Itu sih yang menjadi dua hal positif dan negatif. Berarti saling membandingkan antara satu sama lain. Padahal harus ada sikap toleransi di situ ya. Ya seharusnya ada sikap sikap toleransi. Ya. Di dalam pribadi Kak Ona itu pernah nggak sih Kak Ona mengalami situasi yang bikin merasa penting banget buat tetap moderat dalam beragama? Di situasi di mana gitu saat Kak Ona ngerasa tuh diri Kak Ona tuh penting banget buat moderat gitu dalam beragama. Kalau mengalami sih belum pernah, tapi ya yang saya lihat di tempat saya di tempat saya itu kami ada satu tempat yang dimana satu tempatnya itu Kristen, ada satu tempatnya Muslim. Nah di situ ketika ada event-event misalnya kalau yang Muslim Idul Fitri atau acara besar lah, ya kami sebagai tetangga, sebagai orang Kristen kita juga menghargai. Ya kita ke tempat mereka, kita saling saling maaf-maafan. Begitu juga dengan yang Muslim atau yang Islam, mereka juga ke tempat kami, misalnya kayak ada event Natal, biasa mereka memberi berbagi kepada kita sebagai orang Kristen. Ya itulah toleransinya di situ. Sangat moderasi yang sangat indah. Saling menghargai lah itu. Iya, di tengah. Menurut kakak nih, hal simpel apa sih yang bisa dilakuin sama generasi-generasi muda kayak adik-adik di sini atau teman-teman agar punya sikap moderat dari dini? Hal apa yang harus dilakukan kita? Sebenarnya kita mengajarkan mereka untuk karena di bangsa ini kan beragam ya, otomatis kita mengajarkan mereka tentang hal-hal yang tidak fanatik lah, kayak hal-hal yang ini nggak boleh mengajarkan, sebenarnya boleh mengajarkan hal ya, tapi ada kejelasan itu sendiri. Jadi ya mengajarkan mereka tidak fanatik, mengajarkan mereka untuk saling menghargai sih. Itu yang ditekankan dari kecil bahwasanya beragama itu di tengah gitu ya. Iya. Nggak boleh terlalu fanatik. Iya, nggak boleh terlalu, seimbang lah. Seimbang. Dengan apa yang udah dia. Iya, jadi ya nggak boleh fanatik, nggak boleh radikal, ya harus toleransi lah. Moderat ya. Iya, moderat ya. Ada seimbang. Menurut kakak sendiri, apa sih yang paling dibutuhkan buat generasi kita? Apalagi kakaknya juga masih muda kan. Generasi kita tuh biar gak gampang terpengaruh oleh paham radikal itu. Sebenarnya mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila sebenarnya. Lebih tepatnya nilai Pancasila pertama ini, dan di situ kita menjelaskan, misalnya kayak untuk anak-anak di tempat untuk anak-anak kita atau mungkin generasi-generasi yang nanti akan datang, ya kita mengajarkan mereka tentang tentang Pancasila itu yang pertama, lalu mengajarkan mereka tentang agama itu ada beberapa agama walaupun berbeda, tapi ya kita harus saling menghargai, saling toleransi, saling mengasihi sesama sih. Lebih tepatnya mengasihi sesama. Jadi untuk mencegah pahaman radikal dari sejak dini itu ajarkan mereka bagaimana kasih sayang. Iya, betul. Ya namanya kita semua ciptaan Tuhan ya harus mengajarkan tentang kasih sayang. Karena dengan kasih sayang walaupun berbeda-beda kita ya, ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam, Kristen dan lain-lain, tapi ya kita harus punya mengasihi. Benar banget ya. Iya. Terakhir nih kakak,
Kira-kira ada pesan nggak buat para pendengar podcast ini tentang pentingnya sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pada intinya gini, kita umat ciptaan Tuhan, Benar sekali. ya setidaknya kita harus saling, ya pada intinya saling menghargai, saling mencintai sesama, jangan ada kebencian, jangan ada Ya, sikap kekerasan pada iya ini sikap gitu ya. kekerasan ya Kayak, Kan kita sama-sama umat Tuhan iya. yang hidup berdampingan di sini Iya. ya kayak Iya. yang harus kita tekankan yang dari harusnya kita dalam diri jaga kita ya, ya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya intinya menghargai aja, pokoknya itulah tujuan ya, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, pokoknya itulah. Jadi ya bagi kita generasi-generasi mungkin yang seterusnya, generasi-generasi selanjutnya ya seharusnya kita menanamkan hal-hal yang baik biar dalam kehidupan sehari-hari itu kita saling apa ya? agar kita misalnya kita pun tenang dalam menjalaninya. Iya, jadi kayak rukun gitu, damai gitu. Iya sih ya. Soalnya kalau misalnya kita hidup rukun sama yang lain kan juga tenang. Iya, enak jadi rasanya tenang. bawaannya. Gak ada cekcok satu sama Iya. lain, berbandingan satu sama lain. Walaupun itu berbeda kan tetap satu kesatuan dalam pemahaman masing-masing kan. Iya betul. Untuk Karuna sendiri terima kasih banyak untuk juga meluangin waktu kita buat jadi Iya, narasumber kita sama-sama. juga. Sangat Menginspirasi. menginspirasi benar sekali dengan apa yang udah disampaikan. Dan bener kata Kauna tadi kalau misalnya moderasi beragama itu adalah salah satu cara bagaimana kehidupan ini bisa lebih Tenang, rukun, saling menjaga satu sama lain dengan kasih sayang itu dengan sendiri. kasih sayang, dengan menanamkan kasih sayang dari kecil ya kak. Iya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Sikap moderasi. Kauna terima kasih Iya, banyak atas sama-sama. waktunya. Sama-sama Kak. Mohon maaf kalau ada. Enggak, makasih nggak banyak. masalah. Itu Kita jadi ngerti kalau misalnya ternyata salah satu cara untuk mencegah radikalisme dari kecil tuh mengajarkan kasih sayang. Iya. Nggak cuma kepada sesama manusia tapi juga kepada semua makhluk ya kan. Iya. Ya kalau udah mengajarkan kasih sayang ya itu akan jadi karakter. Iya benar banget. Akan jadi karakter ketika dia berjumpa dengan beragam agama. Ya dia, oh iya ini agama ini berarti harus saling toleransi, saling mengasihi, saling menyayangi. Itu sebenarnya. Ih, ngena ih. Oh iya, nangis jadi. Oke. Terima kasih untuk yang udah dengerin podcast ini. Kelompok moderasi beragama, pamit undur diri. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.